aja nih yang pengen jadi ibu bayangkari dari istri anggota Polri? Halo semua, kembali lagi di channelku Bikwinta Putri. Aku mau jelasin tahap apa aja sih untuk nikah dengan anggota Polri. Ada 3 tahap. Yang pertama itu pemberkasan, yang kedua itu ada tes kesehatan, yang ketiga itu adalah sidang nikah kantor. Tahap yang pertama itu ada pemberkasan. Pemberkasan itu ada 11 berkas yang harus kita lampirkan untuk nikah. Yang pertama itu ada surat izin menikah. Dan surat izin menikah itu kita meminta ke kantor anggota Polri dari si calon suami atau si calon istri yang beranggota Polri. Dan yang kedua itu minta surat keterangan N2. N2 itu kita dapatkan dari desa dan berisi tentang nama, alamat, pekerjaan. Yang ketiga itu meminta surat keterangan persetujuan orang tua, dan itu dari desa, dan itu kita tanda tangani sama orang tua kita. Intinya itu meminta restu kepada orang tua, apakah kita boleh menikah dengan si calon suami kita atau tidak. Yang keempat itu meminta surat keterangan N2, dimana itu juga berisi tentang identitas kita dan alamat kita masih ikut tinggal bersama orang tua. Nah, itu kita meminta surat keterangan N4, dan itu kita meminta ke desa dan berisi tentang identitas orang tua mengenai nama, agama, alamat, pekerjaan. 6 itu kita meminta surat pernyataan kesanggupan kita, apakah kita sanggup untuk menikah dengan anggota Polri. Kalau kita sanggup, kita langsung tanda tangan di bawah surat itu. 7 itu kita meminta surat keterangan pejabat personal, di mana itu kita meminta di instansi pekerjaan kita, apakah kita masih bekerja atau tidak. 8 itu kita meminta surat keterangan akte cerai atau surat kematian si suami yang pertama. Itu hanya untuk yang sudah mempunyai suami sebelumnya dan kita mau menikah lagi dengan anggota Polri. Kalau yang masih lajang seperti aku pas waktu itu, aku tidak memerlukan surat itu. Tapi kalau yang single parent itu perlu meminta surat itu ke desa. Ke-9 itu kita meminta surat keterangan sehat kepada dokter. Dulu aku sih mintanya ke puskesmas yang tempat aku kerja. Itu pas foto itu berukuran 4x6 dan 3 lembar kalau nggak salah dulu, karena aku udah lupa karena sudah 1 tahun lebih. Dan pas foto itu tergantung dari pangkat si suaminya kita masing-masing. Nanti aku bakalan jelasin di video yang lain tentang background pas foto masing-masing dari jabatannya mereka. 11 yang terakhir itu ada SKCK. SKCK itu sangat penting banget untuk pemberkasan untuk menikah dengan anggota Polri, dimana berisi tentang apakah kita pernah melanggar hukum atau tidak. Kalau tidak, kita boleh menikah dengan anggota Polri, tapi kalau ada, kita tidak bisa menikah dengan anggota Polri. Tahap yang kedua itu ada kesehatan. Tes kesehatannya itu tes urin, narkoba, terus tes urin kehamilan, terus yang terakhir itu HIV, dimana itu kita dicek di klinik Polri. Kita cuman dapat surat rujukan dari kantornya calon suamiku dulu. Nanti kita ditunjukin di mana kita harus tes. Tahap yang ketiga, yang terakhir itu ada sidang nikah kantor, di mana sidang nikah kantor itu sangat melelahkan, teman. Ya ampun, melelahkan sekali. Dulu aku itu sidang nikah 4 kali di kantor. Yang pertama itu di Kompi, yang kedua itu di Mako, dan jaraknya itu sangat jauh
jauh banget. Dan yang ketiganya itu di Polda Semarang, dan yang keempat itu kita di Satbrimob Semarang. Nah, itulah teman-teman tahap-tahap untuk menikah dengan anggota Polri dan persyaratan pemberkasannya juga. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa follow IG ku juga di bawah ini. Dan jangan lupa di share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.